Hi, Forza Milan, are you happy to go to AC Milan? very happy. Hap- Can't wait. Teknik dasar bagus, Mas mau main apa aja bisa. Ini belum teknik aja belum bagus, 4-4-2 lah, 3-5-2 lah, pressure lah, bullshit itu. Berharap tidak muncul ya, tidak muncul. Mega proyek naturalisasi, 30 pemain keturunan bakal ikut seleksi timnas jelang Piala Dunia U17 2023. Sejumlah 30 pemain keturunan akan diseleksi untuk mengikuti timnas U17 Indonesia. Pihak Kementerian Olahraga telah menyetorkan nama-nama pemain tersebut kepada PSSI. Selanjutnya, PSSI akan menyeleksi 30 pemain di atas guna memperkuat Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17 2023. Dari jumlah di atas, 17 pemain sudah memiliki paspor Indonesia. Sementara sisanya belum memiliki paspor Indonesia. Kalau terkait pemain keturunan atau diaspora kita dari database yang sudah dikumpulkan Kemenpora di bawah Departemen Diaspora kita itu kita sudah memberikan kepada PSSI, ucap Dito Aryo Tejo seusai menggelar rapat dengan PSSI di kantor Kemenpora. Dan langsung diberikan kepada Coach Bima di mana kita telah mendata sementara ada 17 pemain yang berpaspor Indonesia. Sisanya ada sekitar 13 lagi tapi itu belum berpaspor, sambung pria berusia 32 tahun tersebut. Dia menuturkan, nantinya keputusan akhir ada di tangan pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti. Kini Bima Sakti sudah bergerak mencari pemain. PSSI yang berkolaborasi dengan Garuda Select menseleksi pemain. Tapi kita akan tetap berikan data pemain diaspora, biar menjadi opsi Coach Bima seleksi potensi para atlet muda diaspora, tutur Dito Aryo Tejo. Pemain keturunan Indonesia Tijani Rangers tiba di kota Milan dan segera resmi jadi pemain AC Milan, Shin Tae-yong bangga. Sekadar diketahui, pakar bursa transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, mengkonfirmasi bahwa Tijani Rangers telah berada di kota Milan. Pemain keturunan Indonesia itu akan melakukan tes medis bersama AC Milan pada hari ini, Selasa, 18 Juli 2023, pagi waktu setempat. Setelah lolos tes medis, Tijani Rangers kemudian akan menandatangani kontrak dengan Rossoneri, julukan AC Milan, dan diumumkan oleh klub. Dengan demikian, pemain 24 tahun berdarah Indonesia itu segera resmi jadi bagian dari skuad AC Milan. Sebelumnya, AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan AS Alkmaar, klub Tijani Rangers. Untuk mendapatkan gelandang asal Belanda keturunan Indonesia itu, Rossoneri dikabarkan merogoh kocek dana sebesar 20 juta euro atau sekira 337 miliar rupiah. Sebagai informasi, Tijani Rangers sendiri merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat dibidik Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu pernah didekati PSSI pada medio 2022. Pendekatan itu bersamaan dengan beberapa pemain keturunan lain yang kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, yakni Jordi Amat, Shane Patinama, hingga Sandy Walsh. Namun, Tijani Rangers menolak tawaran PSSI karena ingin membela timnas Belanda. Kini, Tijani Rangers bisa saja berubah pikiran melihat skuad timnas Indonesia makin solid dan telah melakukan uji coba melawan juara Piala Dunia 2022 yakni Argentina. Melihat kondisi Tijani Rangers yang segera resmi jadi pemain AC Milan, apakah Shin Tae-yong ikut bangga? Sosok Bambang Nurdiansyah, pelatih senior Indonesia yang kritik naturalisasi timnas Indonesia. Bambang Nurdiansyah,
seorang pelatih senior Indonesia, telah memberikan kritik tajam terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang terus mengandalkan program naturalisasi dalam mencari pemain untuk Timnas Indonesia. Menurut Bambang Nurdiansyah, Timnas Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk meraih prestasi terbaik pada SEA Games 2023 dan memperoleh medali emas tanpa harus mengandalkan pemain naturalisasi. Namun, dalam agenda FIFA Matchday yang baru-baru ini dilakukan, Timnas Indonesia justru terlihat lebih banyak mengandalkan pemain naturalisasi. Saya pribadi tidak terlalu setuju dengan program naturalisasi. Jika pada SEA Games 2023 kita tidak menggunakan pemain naturalisasi, kita masih bisa meraih juara. Artinya, program ini sudah berjalan dan kita harus menerimanya, ujar Bambang Nurdiansyah. Saya pribadi tidak terlalu setuju dengan program naturalisasi. Jika pada SEA Games 2023 kita tidak menggunakan pemain naturalisasi, kita masih bisa meraih juara. Artinya, program ini sudah berjalan dan kita harus menerimanya, ujar Bambang Nurdiansyah. Namun, menurut saya yang terpenting adalah tidak terus bergantung pada program naturalisasi. Yang seharusnya lebih diutamakan adalah pembinaan usia dini yang berjenjang, kompetisi usia muda, pembentukan pemain sejak usia dini, Liga 1, Liga 2, dan kompetisi lainnya yang harus memiliki kualitas untuk menghasilkan pemain berkualitas di masa depan, tambahnya. Cuaca panas gagalkan rencana TC Timnas U17 Indonesia di Qatar, akan hijrah ke Jerman. Erick Thohir selaku Ketua Umum, Ketum, PSSI, mengatakan bahwa Timnas U17 Indonesia batal menggelar pemusatan latihan, TC, di Qatar. Rencananya, PSSI akan mengirim skuad Garuda Asia untuk melakukan TC di luar negeri. Mereka akan dikirim ke luar negeri setelah proses seleksi berakhir. Untuk saat ini, PSSI dan jajaran staf kepelatihan Timnas U17 tengah disibukkan dengan agenda seleksi pemain. Seleksi Timnas U17 ini akan berlangsung di 12 kota Indonesia. Sejauh ini, seleksi sudah dilakukan di 4 kota yakni Bandung, Palembang, Tangerang, dan Bali. Erick Thohir menjelaskan bahwa mereka sudah menemukan calon pemain Timnas U17 Indonesia dalam proses seleksi kali ini. Nantinya, calon pemain ini akan bergabung pada TC di Jakarta pada Agustus mendatang. Dan yang rencana yang di 12 kota ini kita akan bergabung di bulan Agustus nanti TC-nya, ujar Erick Thohir, dalam sesi jumpa pers seleksi Timnas U17 Indonesia di Bali, Minggu, 16 Juli 2023. Saat di Jakarta nanti, para pemain akan diseleksi ulang sebelum diberangkatkan TC ke luar negeri. Erick memastikan bahwa rencana TC ke Qatar akan dibatalkan. PSSI akan mengubah haluan lokasi TC Timnas ke Eropa, tepatnya di Jerman. Pria 53 tahun itu juga menjelaskan alasan pembatalan TC di Qatar. Menurutnya, para pemain akan menghabiskan waktu yang cukup lama di negara bagian Timur Tengah tersebut, dan di situ diseleksi ulang lagi untuk baru kita kirim ke Jerman ya, lanjut Erick.